Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 10. Di pertemuan kedua mata pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Ya, nanti silakan untuk disimak materi ini dan diperhatikan serta dipelajari. Oke, anak-anak, terkait dengan pembelajaran selanjutnya, ya kemarin di minggu pertama kita sudah belajar tentang kekuasaan, ya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia juga perlu untuk mengetahui tentang sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan serta fungsi kementerian, ya karena kementerian juga sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di Indonesia, ya. Oke, anak-anak, sebagai pengantar ya dalam menjalankan tugasnya bahwa presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, ya. Dan menteri-menteri juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini dasar kita belajar tentang kedudukan serta fungsi, ya. Mengapa presiden itu menjadi acuan? Ya karena presiden itu sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara, ya artinya sebagai negara yang demokratis, ya Indonesia juga menganut sistem presidensial, ya artinya segala sesuatu yang dijalankan presiden sebagai simbol yang kuat, ya sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi, ya. Oke, selanjutnya anak-anak, Kementerian Negara itu adalah perangkat pemerintah, ya yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, ya. Jadi di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kementerian, ya, dan kementerian tersebut membidangi semua urusan yang berada di ruang lingkupnya masing-masing, ya. Karena setiap kementerian punya tugas dan fungsi yang berbeda tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Oke, selanjutnya anak-anak, ya terkait dengan keberadaan kementerian di Indonesia itu diatur dalam pasal 17, ya pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya ada beberapa kedudukan, ya keberadaan kementerian di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama tentunya presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara, ya. Kemudian menteri-menteri negara tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden tentunya. Dan yang ketiga, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu, ya dalam pemerintahan sesuai dengan urusannya masing-masing, ya. Terus yang keempat, melakukan pembentukan, ya pengubahan dan juga pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang, ya. Oke, selanjutnya anak-anak, untuk tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, ya Kementerian Negara Republik Indonesia itu bertugas untuk apa? Ya untuk menyelenggarakan urusan tertentu yang pasti dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, ya artinya presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan itu memegang penuh, ya artinya semua menteri-menteri harus mempertanggungjawabkan tentunya kepada presiden, ya terkait dengan apa, ya yang pertama tentang pengelolaan, ya yang pasti pelayanan terhadap apa, terhadap barang milik negara, ya serta pengawasan, ya terhadap pelaksanaan dan juga pelaksanaan teknis tentunya terkait dengan implementasi, ya di baik antara pusat maupun daerah, ya. Terus yang kedua, tugas kementerian itu adalah melakukan bimbingan, ya terkait dengan bagaimana teknis, ya supervisi, ya ataupun menilai, ya atas pelaksanaan tentunya terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh kementerian, ya baik terkait dengan tugasnya sebagai menteri yang pasti sesuai dengan bidang yang diemban oleh kementerian tersebut, ya. Yang pasti pelaksanaannya itu berskala, ya secara nasional, artinya berlaku untuk semua, ya. Terus yang ketiga, ya tugas kementerian itu adalah melakukan koordinasi, ya dan juga melakukan sinkronisasi supaya selaras, ya artinya
terkait dengan bidang-bidang yang dibawahi oleh kementerian tersebut, dan juga melakukan pengawasan juga ya terkait dengan pengelolaan terhadap tugas yang dimiliki oleh kementerian tersebut ya. Oke, selanjutnya ya, terdapat klasifikasi ya anak-anak, karena kementerian tersebut menyesuaikan tentunya dengan kebutuhan ya. Terdapat beberapa ya yang kementerian-kementerian yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa ruang lingkupnya ya. Yang pertama ya, ini yang secara resmi ya, yang secara resmi atau secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu ada Kementerian Dalam Negeri ya, atau Kemendagri, terus Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan ya. Ini yang secara resmi ditegaskan atau disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terus kemudian yang kedua, ini kementerian yang ruang lingkupnya itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada 19 kementerian anak-anak, nanti silakan untuk dibaca lagi ya terkait dengan apa saja kementerian yang ada ya. Bisa dibaca di buku paket ya, LKS maupun sumber lain. Ada apa saja contohnya ya, ada Kementerian Agama ya, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain ya. Terus kemudian terkait kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman ya, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap program program pemerintah. Itu ada 7 kementerian ya, nanti silakan untuk dibaca lagi. Ini yang saya sebutkan ada 3 ya. Ada Kementerian BUMN ya, Menteri Pan-RB ya, terus dan Menpora ya. Dan yang keempat ya, selain kementerian juga terdapat kementerian koordinator ya. Kementerian koordinator ini tugasnya adalah untuk melakukan sinkronisasi ya terkait dengan hubungan tentunya antara kementerian ya, dan juga terkait dengan urusan-urusan kementerian ya. Yang pertama ada Kementerian Politik Hukum dan HAM ya, atau Kemenpolhukam. Terus kemudian ada Kementerian Koordinator Perekonomian ya, terus kemudian Kementerian Koordinator PMK ya, terus kemudian Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya ya. Oke anak-anak, itu untuk klasifikasinya. Oke, terus selain kementerian ya juga ada lembaga yang dibentuk ya, yaitu lembaga pemerintah non kementerian ya, atau singkatannya LPNK. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu di bawah koordinasi Menteri Pan-RB ya. Terus kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN itu di bawah koordinasi ya Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Terus kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ya, itu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan juga ada Badan Komunikasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal atau ya, di bawah koordinasi dari Menristek Dikti ya. Terus kemudian yang terakhir ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yaitu ada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan ya. Oke, anak-anak, itu ya untuk tugas wewenang ya terkait dengan kedudukan dan fungsi ya Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Oke, anak-anak, itu untuk pertemuan kedua ya. Silakan nanti untuk dibaca-baca, terus kemudian dipahami tugas-tugasnya ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.